Katanya ada yang bilang kalau Ruben Onsu itu sedang terikat, namanya terkena santet, dan dia nggak mau terkena oleh keluarganya dan anak-anaknya. Hola netizen yang tercinta, kabar mengejutkan datang dari dunia selebriti Indonesia. Ruben Onsu resmi melayangkan gugatan cerai terhadap sang istri Sarwenda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan cerai itu sudah terdaftar sejak 11 Juni 2024. Isi gugatan cerai Ruben terhadap Sarwenda ternyata cukup mengejutkan. Meski diketahui memiliki 3 anak dan harta bersama, Ruben Onsu ternyata hanya melayangkan gugatan cerai saja dan tidak menuntut harta gonogini serta hak asuh anak. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Humas 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan T. Marbun. Rencananya sidang perdana perceraian Ruben dengan Sarwenda akan berlangsung pada 9 Juli 2024. Sidang perdana tersebut akan berisi agenda mediasi antara Ruben dan Sarwenda. Sejauh ini belum terungkap mengenai alasan Ruben Onsu melayangkan gugatan cerai kepada Sarwenda. Bahkan baik Ruben Onsu maupun Sarwenda sama-sama belum mau buka suara terkait perceraian ini. Isu masalah rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda beredar karena keduanya jarang terlihat bersama lagi sejak beberapa bulan belakangan. Sarwenda bahkan sempat berbicara bahwa dirinya sudah 2 bulan menginap di rumah sang adik bersama anak-anaknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kabar terkait Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda, guys. Cuma kan memang di berita yang beredar kita belum tahu nih kira-kira nih apa sih alasan dari seorang Ruben Onsu untuk menceraikan si Sarwenda ini, guys. Kabarnya tuh kayak ada sekitar 2 hal ya, at least gitu ya, alasan kenapa Ruben Onsu menceraikan Sarwenda nih, guys. Yang pertama tuh banyak banget yang bilang gitu ya, Ruben udah nggak tahan lagi dengan isu atau gosip yang beredar seputar Sarwenda dan Bertrand Peto nih, guys. Jadi banyak banget yang kayak mencurigai gitu ya kalau Bertrand Peto sama Sarwenda emang ada apa-apanya, guys. Itu asumsi, guys. Tapi ya ini netizen tuh berspekulasi gitu ya di kolom komentar kalau ya udah ini tuh merupakan salah satu alasan kenapa Ruben menceraikan Sarwenda nih, guys. Yang kedua nih, guys, banyak juga nih yang berasumsi nih kabarnya tuh karena Ruben pengen menyelamatkan keluarganya dia nih. Karena kan banyak juga kita lihat gitu ya, Ruben ini kan mengalami sakit lumayan parah dan udah lama banget gitu ya, dan kabarnya tuh katanya penyakit yang dia alami ini, yang dia derita ini tuh bukan merupakan penyakit medis, guys, tapi kayak kiriman gitulah gitu ya. Jadi untuk menyelamatkan keluarga Ruben, which is Sarwenda dan ketiga anak-anaknya, akhirnya Ruben mengambil langkah ini gitu untuk berpisah dengan Sarwenda dan ketiga anaknya gitu, guys. Orang gila mana ya yang sedih, yang nangis dengar beritanya Ruben Onsu dan Sarwenda akan segera bercerai. RO alias Ruben Onsu mengajukan gugatan cerai pada tanggal 11 Juni kemarin melalui kuasa hukumnya. Pengadilan Negeri Jakarta itu juga sudah menetapkan tanggal sidang perceraian untuk mereka berdua, untuk RO dan SW. By the way, ini perasaan gue doang apa gimana sih? Kenapa belakangan ini banyak banget kasus perceraian gitu? Ini lagi pada janjian apa gimana dah? Jujurnya ya, keluarga mereka itu, keluarga RO dan SW itu adalah keluarga yang banyak diimpikan dan didambakan oleh banyak netizen di Indonesia. Kenapa endingnya kayak gini ya? Jujur gue masih berharap berita ini cuman hoax atau cuman mimpi aja gitu. Gue juga masih berharap ada keajaiban dalam rumah tangga mereka berdua. Dari sekian banyak kasus perceraian artis-artis di Indonesia ya, yang bikin gue kaget, yang bikin gue sedih itu cuman si RO dan waktu itu si Desta. Ya sedihnya tuh nyampe ke hati gitu loh, kayak kagetnya tuh juga nyampe banget ke hati gitu. Padahal kalau dibilang gue ngefans sama mereka ya enggak juga gitu, gue biasa aja. Cuman karena gue sering ngeliat kontennya mereka, gue sering ngeliat vlognya mereka, gue sering ngeliat kebersamaan keluarga mereka gitu. Jadi kayaknya kalau ada kabar begini tuh kayak nyampe banget gitu ke hati gue. Netizen itu banyak banget yang spekulasi kalau RO menceraikan SW ini karena mau melindungi keluarga, istri dan anak-anaknya itu dari black magic gitu. Ada juga netizen yang berspekulasi bisa jadi si RO ini karena lagi mengidap penyakit keras gitu, jadinya nggak mau merepotkan istri
istri dan anak-anaknya. Duh, pokoknya banyak banget deh spekulasi dari netizen ya yang gue baca tuh dari kolom komentar. Tapi menurut gue pribadi pun keputusan yang diambil sama RO ini tuh keputusan yang kayak terpaksa gitu loh, karena keadaan yang mengharuskan gitu. Tapi gue yakin banget mereka berpisah itu bukan karena udah gak saling sayang, gak saling cinta gitu. Dan menurut gue juga bukan karena adanya orang ketiga, apalagi gara-gara isu yang tentang istri dan anaknya kemarin itu. Dan seandai kata pun spekulasi netizen itu akhirnya bener, nggak tahu kebenarannya kapan terungkap gitu ya, tapi semisal spekulasi netizen benar kalau si RO itu melindungi anak dan keluarganya dari Black Magic makanya mengajukan gugatan cerai, ya gue berdoa supaya Black Magic tersebut bisa kembali kepada pengirimnya. Selalu gue lihat dari keluarga mereka itu adalah keluarga yang positif vibes banget ya guys ya, kayak saling melindungi satu sama lain, saling support, saling mendukung, dan saling menyelamatkan satu sama lain gitu. Jadi sang istri menutupi suaminya, sang suami menutupi istrinya, begitu juga dengan anak-anaknya. Apapun ending keputusannya nanti, gue selalu berdoa untuk keluarga kecil mereka gitu ya. Nah, apapun keputusan endingnya nanti, gue berdoa bahwa itu adalah keputusan yang terbaik untuk mereka dan untuk keluarga kecilnya juga. Tapi gue pribadi dalam lubuk hati yang paling dalam, gue masih berharap kalau akan ada keajaiban dalam hubungan rumah tangga mereka berdua gitu guys. Gila, jujur gue masih shock banget ngedenger Sarwenda sama Ruben Onsu mau cerai. Karena menurut gue ya, pasangan ini tuh jarang banget loh kena skandal, atau mungkin kayak berita-berita miring tuh jarang. Kebanyakan berita miringnya tuh dari netizen, kayak ngata-ngatain si Onyo lah, terlalu mesra sama Onyo lah. Tapi sebenarnya nih keluarga jarang terlihat ada masalah gitu loh. Dari yang awalnya cuman isu-isu doang nih, ngomong cerai, sekarang malah beneran cerai. Tapi tadi gue baca-baca komennya banyak banget yang bilang gara-gara Onyo lu jahat, lu orang jangan suzon, lu belum tentu masalahnya gara-gara si Onyo. Mungkin kan si Onyo diambil juga gara-gara si Ruben. Ya masa sekarang jadi senjata makan tuan, kan nggak mungkin. Pasti ada masalah lain yang dia tuh nggak bisa selesain. Jadi mau nggak mau ya jalan satu-satunya pisah. Ada yang bilang gara-gara agama. Ya masa cuma gara-gara agama doang sampai cerai? Padahal gue liat keluarga ini adem ayem banget loh. Si Ruben nyari duitnya jago, Sarwenda juga ngurus rumah tangganya pinter gitu kan, kayak perhatian banget sama suami sama anak, mau makan apa kayak gitu-gitu kan. Berdoanya semoga nggak jadi cerai ya, nggak apa-apa deh gue di prank. Ruben Onsu resmi gugat cerai Sarwenda per 11 Juni kemarin, dan sidangnya itu akan berlangsung nanti ya tanggal 9 Juli. Dan sampai sekarang kita masih belum tahu alasan si Ruben ini menggugat cerai istrinya yaitu Sarwenda ya. Pengacara pun juga masih belum bisa bocorkan apa sih alasannya. Pengadilan negeri pun yang mengurusi sidang perceraian ini juga belum bisa bilang apa-apa karena ini kan sifatnya private ya, tapi nanti akan tertulis pada saat akan tertuangkan pada saat sidang nanti gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya mendengar kasus perceraian ini ya, kalau untuk artis-artis kan kayaknya udah biasa gitu ya, tapi kayak pasangan ini berdua tuh kayak menurut gue agak sayang aja gitu ya kan. Apalagi dulu tuh gue suka nonton tuh YouTube-nya mereka tuh yang menceritakan kehidupannya mereka ya kan, keluarga mereka gitu yang bener-bener kayak harmonis banget gitu, yang jadi kayak apa ya, keluarga impian semua orang gitu ya, tapi ternyata harus berakhir di perceraian juga gitu. Banyak banget spekulasi netizen ya yang mengatakan ya kemungkinan ini karena si Ruben Onsu itu mengidap penyakit lah ya kan, jadi ibaratnya nggak tau lah penyakitnya apa ya, jadi tidak mau merepotkan si Sarwenda ini gitu kan. Tapi apapun alasannya ya gue merasa sayang aja gitu kan, apalagi kayak menurut gue kayak keluarga mereka itu terlihat bahagia banget di depan publik, dan kasihan aja gitu anaknya masih kecil-kecil, cewek ya kan, anak-anak ceweknya itu masih kecil-kecil gitu, pasti butuh namanya sosok seorang ayah. Tapi berdasarkan artikel yang gue baca, si Ruben Onsu ini nggak ada perebutan hak gonogini mengenai harta ataupun hak anak asuh anak gitu ya. Dan sebenarnya Ruben Onsu ini hubungannya lumayan deket sama ibunya Sarwenda gitu ya. Jadi menurut gue walaupun mereka harus bercerai pun, gue rasa untuk urusan anak mereka tetap pasti menemukan cara ya, apapun itu ya udahlah, itu keputusan mereka, mereka yang lebih tahu, mereka yang ngalamin, mereka yang apa ya, mereka yang hadapin gitu. Ya udah, kita cuman bisa ngedoain yang terbaik ya. Tapi gue bingung ya kenapa kayaknya tuh masalah di keluarganya itu kayak bertubi-tubi ya kan, entah dulu
kayak disantet lah katanya ya kan. Udah gitu belakangan gue denger kalau Ruben Onsu lagi nggak ngomong sama adiknya gitu kan, si Jordi gitu loh. Jadi kayak kesian banget gitu kan, terus habis dia sakit gitu loh. Jadi kayak kesian lah si Ruben ini tuh, benar-benar kasihan sih, karena menurut gue dia orangnya baik banget gitu loh. Jadi kita doain aja lah yang terbaik ya. Komentar tentang Ruben Onsu dan Sarwenda. Jadi para netizen yang terhormat, yang paling budiman, janganlah kalian mengasumsi bahwa katanya ada yang bilang kalau Ruben Onsu itu sedang terikat, namanya terkena santet, dan dia nggak mau terkena oleh keluarganya dan anak-anaknya. Jadi jangan sok tahu juga nih ya. Jadi biarlah itu jadi urusan mereka berdua. Yang pastinya setiap perceraian itu yang dikorbankan itu adalah anak. Apalagi waktu aku lihat itu acara ulang tahunnya Thalia tuh benar-benar mukanya tuh kayak mungkin dia tahu problem di keluarganya gitu. Ya semoga aja semua baik-baik aja dan Ruben mungkin bisa mengurungkan niatnya dan mungkin bisa menyatu kembali gitu. Nah, bagus ya, kita doain aja semoga yang terbaik buat mereka semua ya. Dan jangan mengasumsi yang enggak pokoknya. Oke?